Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan menuju Konstantinopel, sebuah kota di antara barat dan timur. Diperebutkan banyak negara adidaya, berdiri kokoh selama ribuan tahun. Namun, di tangan Al-Fatih, pemuda berusia 21 tahun, Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Dan kini kita kenal sebagai kota Istanbul, Turki. Saat itu, seorang sultan Turki menunggu kelahiran anak ketiganya. Sultan Murad membaca sebuah kitab suci. Ketika bacaannya terhenti pada surat Al-Fat yang berarti kemenangan, lahirlah seorang bayi. Dinamailah dia Muhammad Al-Fatih. Sejak usia 2 tahun, Fatih belajar tentang pemerintahan dan penaklukan Konstantinopel dengan kedua kakaknya. Di usia 6 tahun, Fatih dan kakaknya, Ahmed, dikirim ke sebuah kota untuk mempelajari pemerintahan dan menjadi gubernur di kota tersebut. Namun, di tahun yang sama, Ahmed meninggal dunia. 2 tahun setelah itu, kakaknya, Ali, pun meninggal dunia. Tinggallah Muhammad Al-Fatih, harapan terakhir Sultan Murad. Syekh Al-Qurani dan Syamsuddin, 2 guru terhebat di masanya, ditugaskan mendidik dan mengarahkan Al-Fatih. Fatih mempelajari ilmu agama dengan penuh disiplin, mempelajari berbagai ilmu bahasa, kehidupan sosial berbagai suku, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan. Dia pun mempelajari berbagai teknik perang dan astronomi. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan di usia 13 tahun. Karena Sultan Murad ingin memperbanyak ibadahnya. Namun, di tahun yang sama, kerajaan Hungaria mengkhianati perjanjian damai dengan kesultanan dan menyerukan peperangan. Fatih pun meminta bantuan Sultan Murad untuk kembali memimpin pasukan perang. Sultan Murad tidak memiliki pilihan. Dia harus memimpin pertempuran. Terjadilah pertempuran Varna pada tahun 1444. Sultan Murad kembali naik tahta. Dan pertempuran dimenangkan pihak kesultanan. Fatih tidak pernah menyerah. Dia mendekatkan diri dengan para pasukan, terus memperdalam berbagai ilmu, berlatih kuda dan pedang, juga selalu mendekatkan diri pada Tuhannya. Di usia 17 tahun, Muhammad Al-Fatih menikah dengan wanita pilihannya. Tidak lama setelah pernikahan itu, sang ibunda wafat dan disusul dengan kematian Sultan Murad. Muhammad Al-Fatih
naik tahta menjadi sultan di usia 19 tahun. Dia bukanlah remaja manja yang hanya mewarisi tahta sang sultan, melainkan pemuda tangguh yang penuh dengan persiapan. Dialah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel.